nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Alhamdulillah akhirnya Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono telah berhasil dievakuasi dari hutan Muara Emat Kabupaten Kerinci. Tribuners, saat ini sedang dilakukan proses evakuasi dari sana menuju ke Kabupaten Merangin, Tribuners, ke KONI ini. Jadi saat ini proses persiapan menyambut kedatangan Kapolda Jambi yang akan dirawat di ruang khusus di KONI, Tribuners. Saat ini anggota sedang mempersiapkan letak atau posisi helikopter yang akan melakukan pendaratan. Mari kita tunggu bersama-sama kehadiran dari Kapolda Jambi yang sudah 2 malam ini berada di atau menginap di hutan Kabupaten Kerinci, Tribuners. Ini dan rem Garuda Putih juga sudah hadir untuk mempersiapkan segala kebutuhan Kapolda Jambi. Mari kita nanti bersama-sama kedatangan Kapolda Jambi yang akhirnya berhasil dievakuasi setelah upaya beberapa kali sebelumnya itu sempat gagal, Tribuners. Mari kita nantikan bersama-sama proses evakuasi Kapolda Jambi Tribun Irjen Pol Rusdi Hartono, Tribuners. Saat ini 2 helikopter yang berada di KONI, lapangan KONI ini, dari helikopter Polri maupun helikopter milik PT WKS atau Sinarmas saat ini sedang dipinggirkan dari lapangan ini untuk menyambut kedatangan helikopter yang melakukan evakuasi terhadap Kapolda Jambi, Tribuners. Saudara, kami mendapatkan informasi bahwa 4 orang dari total 8 orang dari rombongan Kapolda Jambi Irjen Rusdi telah berhasil dievakuasi pada sore hari ini. Mereka atau keempatnya saat ini sudah mendapatkan penanganan medis setelah tadinya berhasil dievakuasi sekitar pukul 14.51 waktu Indonesia Barat. Kami akan menampilkan untuk Anda, saudara, ini adalah video detik-detik evakuasi yang dilakukan oleh tim gabungan dan sudah berhasil membawa 4 orang di antara 8 korban helikopter yang mendarat darurat ini. Namun, dari informasi yang bisa kami sampaikan bahwa Kapolda Jambi sendiri tidak termasuk atau belum termasuk dari rombongan 4 orang yang berhasil dievakuasi, meskipun sebelumnya menjadi termasuk salah satu korban yang harusnya diprioritaskan dalam proses evakuasi ini. Terlihat tim medis yang saat ini sudah standby di tempat ini, Tribuners. Bahkan nanti dari penjelasan yang saya dapatkan tadi, ketika berhasil mendarat nanti, Kapolda Jambi akan langsung dibawa ke ruangan khusus untuk mendapatkan perawatan medis untuk diobservasi, kemudian jika memungkinkan akan langsung dikeluarkan lagi untuk langsung diterbangkan ke Jambi, tepatnya Rumah Sakit Bayangkara Jambi, Tribuners. Mari kita nanti bersama-sama, Tribuners, proses pendaratan atau keberhasilan tim SAR melakukan evakuasi terhadap Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono, Tribuners. Gubernur Jambi sudah hadir juga di tempat ini. Perlu diketahui, Tribuners, tadi siang Gubernur Jambi juga sempat mengalami mendarat saat menggunakan atau menumpangi helikopter dari Kabupaten Kerinci ke Pangko ini, Tribuners. Namun pendaratan daruratnya berjalan dengan lancar. Baik, Tribuners, saat ini apa sih namanya helikopter? Apa sih namanya? Ya.
Ranjang lah bahasa muda. Ranjang lah bahasa dusunnya Bang. Baiklah Tribuners, saat ini tempat untuk mengangkat Kapolda Jambi saat turun dari helikopter nanti itu sudah disiapkan oleh petugas. Mari kita nanti bersama-sama helikopternya, bukan yang ini Tribuners ya, ini helikopter yang dihidupkan saja untuk pergi kemudian Tribuners. Helikopternya biasanya datang dari arah sana Tribuners. Itu merupakan arah hutan tempat Kapolda Jambi terjebak di sana selama 2 malam Tribuners. Terlihat memang petugas medis yang kurang lebih 2 orang di dalam masih banyak sepertinya Tribuners melakukan Ya, saudara, ini adalah kondisi terkini di lokasi evakuasi yang mana bisa kami informasikan bahwa 4 orang dari rombongan Kapolda Jambi yang melakukan pendaratan darurat dan terlibat kecelakaan di Bukit Tamiai Kerinci Jambi telah berhasil dievakuasi. Para korban yang berhasil dievakuasi ini, saudara, adalah Direktur Polairut Polda Jambi, Kombes Michael Mumbunan, kemudian Direktur Reskrimum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira. Kemudian ADC Kapolda Jambi, Bribtu Muhardi Aditya, dan AKP Amos Fkop yang merupakan pilot. Terkait hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Mulia Priyanto. Ini seperti yang Anda saksikan saat ini, saudara, ini adalah detik-detik helikopter yang melakukan evakuasi baru saja turun dan akan membawa petugas atau rombongan dari Kapolda Jambi. Ada setidaknya 2 helikopter ini yang sudah berhasil membawa korban setelah beberapa hari belakangan memang mengalami kendala lantaran terkendala cuaca yang buruk. Dari video yang bisa kami tampilkan ini, saudara, ini adalah helikopter yang awalnya melakukan evakuasi dari titik mendarat daruratnya helikopter yang ditumpangi Kapolda Jambi, dan ini tampak baru saja turun. Kemudian ada sejumlah petugas gabungan yang langsung mendekati helikopter tersebut. Ada beberapa awak media juga yang melakukan peliputan di lokasi mendaratnya helikopter yang membawa rombongan dari Kapolda Jambi ini, saudara, yang mana helikopter tersebut tiba di Posko Merangin Jambi. Sejumlah petugas juga terlihat membawa tandu, yang mana bisa kami konfirmasi kembali lagi pada Anda bahwa yang telah berhasil dievakuasi ini adalah Kabid Humas Polda. Maksud kami dari keterangan Kabid Humas Polda Jambi, 4 orang yang berhasil dievakuasi adalah Kopilot AKP Amos, kemudian ADC Kapolda Jambi Bribtu Aditya, ada pula Dirpolairut Kombes Michael, dan Direskrimum Polda Jambi Kombes Andri Ananta. Keempatnya saat ini langsung mendapatkan perawatan khusus di Posko Merangin, namun dari konfirmasi bahwa memang Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono sendiri sampai saat ini masih belum berhasil dievakuasi. Kami masih belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait alasan mengapa Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono ini masih belum masuk dalam rombongan pertama yang dievakuasi, namun dari kondisi Kapolda Jambi sendiri bahwa memang Kapolda Jambi ini mengalami cedera di tulang punggungnya, kemudian mengalami patah tangan, sehingga kemungkinan besar bahwa memang evakuasi tidak bisa dilakukan secara sembarangan, mengingat apabila evakuasi dilakukan dengan tidak berhati-hati, maka dipastikan akan mengganggu atau akan justru memperburuk kondisi kesehatan dari Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono. Dari video yang Anda saksikan ini, saudara, ini adalah bagaimana detik-detik saat rombongan atau 4 orang dari rombongan Kapolda Jambi ini berhasil dievakuasi. Bisa dilihat saat ini Kapolda Jambi terbaring lemas
menggunakan celana pendek sudah seperti Tribuners. Inilah Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono yang saat ini berhasil dievakuasi Tribuners. Selain Kapolda Jambi, ternyata ada satu anggota lagi yang berhasil. Dan ini satu korban lagi. Terlihat Tribuners, ini merupakan, ini adalah ADC atas nama Adit Tribuners. Saat ini sudah diselimuti dan ditandu menuju helikopter untuk dibawa ke Jambi Tribuners. Terlihat prosesnya cukup cepat karena memang kedua korban ini mengalami sejumlah luka. Bang, izin bang, maaf bang, tutup bang. Kedua korban mengalami sejumlah luka pada bagian kepala, terutama Kospri Kapolda Jambi Kompol Ayani Tribuners. Yang bersangkutan mengalami luka pada bagian kepala, terutama di bagian di belakang telinga sebelah kiri. Sedangkan Adit ADC-nya itu mengalami luka pada bagian muka Tribuners. Baiklah, helikopter saat ini sudah siap lepas landas Tribuners. Bisa kita lihat seluruh pintu helikopter, jendela semuanya sudah tertutup dan siap mengudara Tribuners. Seperti yang saya informasikan sebelumnya Tribuners, ini ada satu heli lagi yang mendarat. Kita lihat apakah ini Kapolda Jambi atau bukan. Mari kita lihat bersama-sama Tribuners. Siapa yang berhasil dievakuasi selanjutnya ini Tribuners. Tiba ini Tribuners. Terlihat saat ini itu adalah Dirkrimum Polda Jambi, Kombes Pol Andriananta berhasil dievakuasi Tribuners.
Seperti yang saya informasikan saat ini terlihat Direktur Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Andriananta berhasil dievakuasi dari hutan di Kabupaten Kerinci, Tribunal. Ini adalah Kombes Pol Andriananta, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi berhasil dievakuasi. Satu lagi kita lihat siapa yang akan berhasil dievakuasi. Sepertinya Tribunal itu bukan Kapolda Jambi, Tribunal bisa tadi dilihat. Yang jelas saat ini sudah terhitung sudah 4 orang berhasil diamankan. Saya Tribunal cukup dulu, sampai situ lapornya akan saya sampaikan secara update terbarunya nanti. Tribunal saat ini proses penanganan medis sudah ini 2 korban atas nama Kompol Ayani dan Adit sedang dimasukkan ke helikopter untuk dibawa langsung ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi, Tribunal. Saat ini prosesnya masih berlangsung. Terlihat 2 helikopter berada di depan kita ini, Tribunal. Terlihat tadi Kospri Kapolda Jambi mengalami sejumlah luka pada bagian kepala, terutama pada bagian belakang telinga, Tribunal. Ini Tribunal, satu korban, ternyata hanya 1 korban yang di bawah sini, itu yang berselimut hijau. Tribunal, bisa kita lihat salah satu korban sedang dimasukkan ke helikopter untuk dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi, Tribunal. Dan ini 1 korban lagi. Terlihat Tribunal, ini merupakan, ini adalah ADC atau nama Adit, Tribunal. Saat ini sudah diselimuti dan ditandu menuju helikopter untuk dibawa ke Jambi, Tribunal. Terlihat prosesnya cukup cepat karena memang kedua korban ini mengalami sejumlah luka. Bang, izin Bang, maaf Bang. Tutup Bang. Kedua korban mengalami sejumlah luka pada bagian kepala, terutama Kospri Kapolda Jambi, Kompol Ayani, Tribunal. Yang bersangkutan mengalami luka pada bagian kepala, terutama di bagian di belakang telinga sebelah kiri. Sedangkan Adit, ADC-nya itu mengalami luka pada bagian muka, Tribunal. Baiklah, helikopter saat ini sudah siap lepas landas, Tribunal. Bisa kita lihat seluruh pintu helikopter, jendela semuanya sudah tertutup dan siap mengudara, Tribunal.
Seperti yang saya informasikan sebelumnya Tribuners, ini ada satu heli lagi yang mendarat. Bisa kita lihat apakah ini Kapolda Jambi atau bukan. Mari kita lihat bersama-sama Tribuners. Siapa yang berhasil dievakuasi selanjutnya ini Tribuners. Helikopter ini yang langsung menuju ke Jambi. Saat ini kita saksikan siapa yang akan tiba ini Tribuners. Terlihat saat ini itu adalah Dirkrimum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta berhasil dievakuasi Tribuners. Seperti yang saya informasikan saat ini terlihat Direktur Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta berhasil dievakuasi dari hutan di Kabupaten Kerinci Tribuners. Ini adalah Kombes Pol Andri Ananta, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi berhasil dievakuasi. Satu lagi kita lihat siapa yang akan berhasil dievakuasi. Sepertinya Tribuners itu bukan Kapolda Jambi Tribuners. Hasil evakuasi ada 4. Yang pertama Kopilot AKP Amos, kemudian ADC Kapolda Jambi Bribtu Aditya, yang barusan ini Dirpol Airut Kombes Michael Bumbunan, dan Direskrimum Kombes Andri Ananta Yudhistira. Oke, nanti Pak, untuk Bapak Kapolda kenapa belum dievakuasi, Pak? Pak, untuk Pak Kapolda, Pak, apa kendalanya, Pak? Pak Kapolda, Pak. Waduh, kentang itu. Halo Tribuners, kembali bersama saya Wiradani Damanik. Saat ini saya berada di Rumah Sakit Bayangkara, berada di Pasar Kota Jambi, Tribuners. Saya mau melaporkan update atau suasana terkini di Rumah Sakit Bayangkara jelang 4 orang korban helikopter rombongan Kapolda Jambi yang akan dibawa ke rumah sakit ini, Tribuners. Dari update yang terkini bahwasanya 4 orang korban rombongan helikopter Kapolda Jambi yang mendarat darurat berhasil dievakuasi.
Nah, terlihat saat ini suasana di Rumah Sakit Bayangkara, tampak sejumlah personil kepolisian telah berjaga dan sudah mensterilkan rumah sakit ini, Tribuners, di mana memang direncanakan korban dari pendaratan darurat helikopter itu akan dibawa ke rumah sakit ini, Tribuners. Dari informasi yang disampaikan oleh beberapa anggota kepolisian, bahwasannya di rooftop atau di lantai paling atas rumah sakit Bayangkara ini ada pendaratan dari helikopter. Saudara, sampai saat ini sudah ada 4 orang dari rombongan Kapolda Jambi yang melakukan pendaratan darurat di Hutan Kerinci yang telah berhasil dievakuasi. Namun tim SAR sampai saat ini belum berhasil mengevakuasi Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono dari lokasi mendarat darurat di Hutan Kerinci. Kabid Humas Polda Jambi Kombes Mulia Priyanto mengatakan bahwa tim SAR baru berhasil mengevakuasi 4 orang. Keempat orang tersebut adalah Kopilot AKP Amos F, Ajudan Kapolda Jambi Bribda Aditya, Dirpolairut Polda Jambi Kombes Michael Mumbunan, dan Direskrimum Polda Jambi Kombes Andri Ananta Yudhistira. Hanya saja dari nama-nama yang sudah berhasil dievakuasi tersebut, saudara, tak ada nama Kapolda Jambi. Irjen Pol Rusdi Hartono, meskipun sedianya Kapolda Jambi ini masuk dalam 4 orang yang harusnya diprioritaskan untuk dievakuasi paling pertama apabila evakuasi telah bisa dilakukan oleh tim SAR gabungan. Sejauh ini dari informasi terakhir yang kami terima bahwa memang Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono ini mengalami masalah kesehatan atau mengalami cedera yang cukup serius, yakni mengalami patah tangan dan juga kondisi cedera di bagian tulang punggungnya. Saat dikonfirmasi melalui konferensi pers singkat atau doorstop singkat yang tadi wartawan lapangan kami lakukan bersama dengan Kabid Humas Polda Jambi Kombes Mulia Priyanto, yang bersangkutan belum memberikan konfirmasi terkait apa sebenarnya alasan Kapolda Jambi ini belum dievakuasi meskipun masuk dalam daftar orang-orang atau korban yang harusnya dievakuasi lebih pertama saat evakuasi berhasil dilakukan. Namun mengingat kondisi kesehatan atau kondisi cedera yang dialami oleh Kapolda Jambi, yakni Irjen Pol Rusdi Hartono ini, saudara, evakuasi terhadap Kapolda Jambi memang tidak bisa dilakukan sembarangan atau harus dilakukan dengan hati-hati mengingat kondisi cedera yang dialami oleh Kapolda Jambi ini yang tidak memungkinkan untuk bisa ditarik begitu saja menggunakan tali untuk dinaikkan ke helikopter evakuasi. Kemungkinan besar memang hal ini juga menjadi salah satu alasan mengapa Kapolda Jambi kemudian urung dilakukan evakuasi pertama seusai berhasilnya tim evakuasi untuk melakukan evakuasi, yang mana beberapa waktu sebelumnya ini evakuasi terkendala dengan faktor cuaca yang buruk sehingga tak bisa helikopter ini melakukan evakuasi terhadap para korban. Sebenarnya mari kita saksikan korban helikopter yang jatuh atau yang mendarat darurat di Hutan Kerinci kembali berhasil dievakuasi ke PONI Kabupaten Merangin, Tribuners. Mari kita lihat siapa yang berhasil dievakuasi tersebut, Tribuners. Saat ini tandu sudah dijalankan petugas. Mari kita lihat siapa korban yang berhasil dievakuasi saat ini, apakah Kapolda Jambi atau bukan, karena memang Kapolda Jambi saat ini dari 4 orang yang sebelumnya itu berhasil dievakuasi belum termasuk Kapolda Jambi, Tribuners.
terlihat korban sudah ditandu, Tribuners, bisa kita lihat. Belum dapat dipastikan kali ini siapa yang berhasil dievakuasi oleh helikopter Basarnas, Tribuners. Mari kita lihat. Sebelah kiri pintu. Saudara, berdasarkan informasi terkini dan visual terkini yang bisa kami tampilkan untuk Anda, saudara, bahwa ada satu lagi dari rombongan Kapolda Jambi yang berhasil dievakuasi. Ini yang berhasil dievakuasi yang mana menambah deretan korban yang berhasil dievakuasi adalah pilot dari helikopter, yakni AKP Ali Nurdin S. Harahap. Tim gabungan diinformasikan kembali berhasil melakukan evakuasi terhadap rombongan Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono yang mendarat darurat di hutan Kerinci. Saat ini bisa kami sampaikan bahwa total ada 5 orang yang berhasil dievakuasi, yang mana yang baru saja dievakuasi adalah pilot helikopter AKP Ali Nurdin Harahap. Sebelumnya sudah ada 4 orang yang berhasil dievakuasi. Ini adalah di Reskrimum Polda Jambi, Kombes Andri Ananta Yudhistira. Kemudian Dirpolairut Polda Jambi, Kombes Michael Mumbunan, Kopilot AKP Amos Freddy Sitompul, dan juga ADC dari Kapolda Jambi, yakni Bribtu Muhardi Aditya. Dengan begitu maka saat ini masih ada 3 orang lagi yang belum dievakuasi, yakni Kapolda Jambi sendiri, Irjen Rusdi Hartono, kemudian Koorps Pripim, Kompol Ayani, dan seorang mekanik bernama Aibda Susilo yang belum dievakuasi sampai saat ini. Kami masih mencoba mencari informasi, saudara, apakah memang nantinya bertahap evakuasi pertama atau helikopter pertama diterjunkan yang sudah membawa 4 korban, kemudian ada 1 helikopter lagi yang sudah mendarat juga dan membawa 1 korban, dan 3 korban lagi yang bersisa ini kemungkinan juga saat ini masih dalam proses evakuasi, termasuk Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono yang mengalami masalah kesehatan atau mengalami cedera yang cukup serius dengan kondisi patah tulang tangan dan juga mengalami cedera di bagian punggung. Sebelah kiri pintu. Bukan Kapolda. Bang. Bang, izin bang, jangan ngadeng bang. Tangga pelan-pelan. Bukan Kapolda. Bukan. Kami dari Sumba. Siapa bang jadinya? Polda ada enak dan kalau itu kalau dia baru terakhir kayak mungkin itu pertengahan pembulan terakhir. Tribuners, kita saksikan tadi bahwasanya yang baru dievakuasi tadi itu bukanlah Kapolda Jambi, melainkan ada seseorang yang saat ini identitasnya belum diketahui, namun sudah pasti korban dari helikopter Super Bell 3100, Tribuners. Saat ini memang korban langsung dilarikan ke ruang medis, ruang khusus yang berada di dalam KONI Kabupaten Merangin. Seperti yang saya informasikan sebelumnya, Tribuners, saat ini total sudah ada 5 orang korban
helikopter Super Bell yang mendarat darurat di Kabupaten Kerinci sudah berhasil dievakuasi. 5 korban itu, 4 diantaranya adalah kopilot dari helikopter Super Bell 3100, AKP Amos. Selanjutnya itu adalah ADC dari Kapolda Jambi atas nama Adit. Selanjutnya Dir Krimum Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta. Selanjutnya Kombes Pol Mikael Dir Pol Air Polda Jambi Tribuners. Dan 1 orang yang baru dievakuasi tadi saat ini belum mendapatkan identitas pastinya. Namun yang jelas yang bersangkutan itu bukanlah Kapolda Jambi. Saat ini korban tadi langsung dibawa ke ruang khusus yang sudah disediakan. Namun memang keadaan kaki dari korban tadi itu cukup parah pada bagian kaki kanan. Bisa dilihat tadi ada bagian kaki kanan itu seperti membengkak. Baik, Tribuners, mungkin itu dulu untuk saat ini. Perkembangan dan update-nya akan saya sampaikan secara berkala. Saya Solehan, reporter Tribun Jambi. Selamat sore. Solehan, Tribuners, saat ini proses penanganan medis sudah ini 2 korban atas nama Kompol Ayani dan Adit sedang dimasukkan ke helikopter untuk dibawa langsung ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi, Tribuners. Saat ini prosesnya masih berlangsung. Terlihat 2 helikopter berada di depan kita ini, Tribuners. Terlihat tadi Kospri Kapolda Jambi mengalami sejumlah luka pada bagian kepala, terutama pada bagian belakang telinga, Tribuners. Ini, Tribuners, 1 korban. Ternyata hanya 1 korban yang di bawah sini. Itu yang berselimut hijau. Tribuners, bisa kita lihat salah 1 korban sedang dimasukkan ke helikopter untuk dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi, Tribuners. Dan ini 1 korban lagi. Terlihat, Tribuners, ini merupakan, ini adalah ADC atas nama Adit, Tribuners. Saat ini sudah diselimuti dan ditandu menuju helikopter untuk dibawa ke Jambi, Tribuners. Terlihat prosesnya cukup cepat karena memang kedua korban ini mengalami sejumlah luka. Bang, izin Bang, maaf Bang. Tutup Bang. Kedua korban mengalami sejumlah luka pada bagian kepala, terutama Kospri Kapolda Jambi Kompol Ayani, Tribuners. Yang bersangkutan mengalami luka pada bagian kepala, terutama di bagian di belakang telinga sebelah kiri. Sedangkan Adit, ADC-nya itu mengalami luka pada bagian muka, Tribuners. Baiklah, helikopter saat ini sudah siap lepas landas, Tribuners. Bisa kita lihat seluruh pintu helikopter, jendela semuanya sudah tertutup dan siap mengudara, Tribuners. Seperti yang saya informasikan sebelumnya, Tribuners, ini ada 1 heli lagi yang mendarat
Bisa kita lihat apakah ini Kapolda Jambi atau bukan. Mari kita lihat bersama-sama Tribuners. Siapa yang berhasil dievakuasi selanjutnya ini Tribuners. Helikopter ini akan langsung menuju ke Jambi. Saat ini kita saksikan siapa yang akan tiba ini Tribuners. Terlihat saat ini itu adalah Dirkrimum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta berhasil dievakuasi Tribuners. Seperti yang saya informasikan saat ini terlihat Direktur Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta berhasil dievakuasi dari hutan di Kabupaten Kerinci Tribuners. Ini adalah Kombes Pol Andri Ananta, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi berhasil dievakuasi. Satu lagi kita lihat siapa yang akan berhasil dievakuasi. Sepertinya Tribuners itu bukan Kapolda Jambi Tribuners, bisa tadi dilihat. Halo Tribuners, kembali bersama saya Wiradani Damanik. Saat ini saya berada di Rumah Sakit Bayangkara, berada di Pasar Kota Jambi Tribuners. Saya mau melaporkan update atau suasana terkini di Rumah Sakit Bayangkara jelang 4 orang korban helikopter rombongan Kapolda Jambi yang akan dibawa ke rumah sakit ini Tribuners. Dari update yang terkini bahwasanya 4 orang korban rombongan helikopter Kapolda Jambi yang mendarat darurat berhasil dievakuasi. Saudara, sampai saat ini diketahui sudah ada 5 orang dari rombongan Kapolda Jambi yang sudah berhasil dievakuasi, yakni Kopilot AKP Amos, kemudian ADC Kapolda Jambi Bribtu Aditya, ada Dirpolairut Kombes Michael, ada Direskrimum Polda Jambi Kombes Andri Ananta, dan yang terbaru adalah pilot helikopter AKP Ali Nurdin Harahap. Sampai saat ini memang sudah ada 5 penumpang helikopter yang mendarat darurat, namun Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono ini belum dievakuasi. Ia meminta menjadi yang terakhir dievakuasi oleh tim gabungan.
Berdasarkan keterangan dari Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan, Kapolda Jambi ini mengutamakan anak buahnya terlebih dahulu atau seluruh anggota untuk dievakuasi sebelum nantinya Kapolda Jambi sendiri yang dievakuasi untuk terakhir kalinya. Kondisi Kapolda Jambi sendiri, saudara, diketahui dalam keadaan mengalami patah tulang tangan, kemudian mengalami cedera di bagian punggung. Pada hari ini sudah ada total 5 orang yang berhasil dievakuasi tim gabungan menggunakan helikopter. Pada proses evakuasi hari ketiga, ada 6 helikopter yang disiagakan. Kelima orang yang telah berhasil dievakuasi bisa kami sampaikan kembali, saudara, adalah pilot dari helikopter AKP Ali Nurdin S. Harahap, kemudian di Reskrimum Polda Jambi Kombes Andri Ananta Yudhistira, kemudian Dir Polairut Polda Jambi Kombes Michael Mumbunan, kemudian co-pilot AKP Amos Freddy P. Sitompul, dan ADC dari Kapolda Jambi atau ajudan dari Kapolda Jambi Bribtu Muhardi Aditya. Sementara 3 orang yang masih menunggu untuk dievakuasi adalah Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono, Koorps Pripim Kompol Ayani, dan seorang mekanik bernama Aibda Susilo. Helikopter Dit Polairut Jambi ini terpaksa mendarat darurat pada Minggu 19 Februari kemarin. Seluruh penumpang ini mengalami luka akibat insiden tersebut. Pada Senin kemarin, tim dari udara dan darat telah mencapai titik helikopter mendarat darurat. Helikopter yang ditumpangi Kapolda Jambi ini mendarat darurat di perbukitan Tamiyai, Muara 4, Kabupaten Kerinci, Jambi pada Minggu 19 Februari, dan pada hari ini, Selasa 21 Februari, telah berhasil dievakuasi sebanyak 5 orang, dan saat ini masih proses menunggu evakuasi terhadap 3 korban lainnya. Belum dapat dipastikan kali ini siapa yang berhasil dievakuasi oleh helikopter Basarnas. Mari kita lihat. Sebelah kiri pintu. Bukan Kapolda. Bang, izin bang, jangan ngadeng bang. Tangga pelan-pelan. Bukan Kapolda. Bukan. Kami dari Sumba. Siapa pun jadinya? Kalau jangan gak enak kan kalau itu semua kalau dia lagi terakhir. Dia harus terakhir. Kayak mungkin cerita dia pertengahan atau menjelang terakhir. Tribuners, kita saksikan tadi bahwasanya yang baru dievakuasi tadi itu bukanlah Kapolda Jambi, melainkan ada seseorang yang saat ini identitasnya belum diketahui, namun sudah pasti korban dari helikopter Super Bell 3100. Tribuners, saat ini memang korban langsung dilarikan ke ruang medis, ruang khusus yang berada di dalam KONI Kabupaten Merangin. Tribuners, saat ini proses penanganan medis sudah ini 2 korban atas nama Kompol Ayani dan Adit sedang dimasukkan ke helikopter untuk dibawa langsung ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi. Tribuners, saat ini prosesnya masih berlangsung. Terlihat 2 helikopter berada di depan kita ini. Tribuners, terlihat tadi Kospri Kapolda Jambi mengalami sejumlah luka pada bagian kepala, terutama pada bagian belakang telinga. Tribuners,
Ini Tribuners, satu korban. Ternyata hanya satu korban yang di bawah sini. Itu yang berselimut hijau. Tribuners, bisa kita lihat salah satu korban sedang dimasukkan ke helikopter untuk dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi, Tribuners. Dan ini satu korban lagi. Lihat Tribuners, ini merupakan, oh ini adalah ADC atas nama Adit. Tribuners, saat ini sudah diselimuti dan ditandu menuju helikopter untuk dibawa ke Jambi, Tribuners. Terlihat prosesnya cukup cepat karena memang kedua korban ini mengalami sejumlah luka. Bang, izin bang, maaf bang, tutup bang. Kedua korban mengalami sejumlah luka pada bagian kepala, terutama Kospri Kapolda Jambi, Kompol Ayani, Tribuners. Yang bersangkutan mengalami luka pada bagian kepala, terutama di bagian di belakang telinga sebelah kiri. Sedangkan Adit, ADC-nya itu mengalami luka pada bagian muka, Tribuners. Baiklah, helikopter saat ini sudah siap lepas landas. Tribuners, bisa kita lihat seluruh pintu helikopter, jendela semuanya sudah tertutup dan siap mengudara. Tribuners. Seperti yang saya informasikan sebelumnya, Tribuners, ini ada satu heli lagi yang mendarat. Bisa kita lihat apakah ini Kapolda Jambi atau bukan. Mari kita lihat bersama-sama, Tribuners, siapa yang berhasil dievakuasi selanjutnya ini, Tribuners. Helikopter ini akan langsung menuju ke Jambi. Saat ini kita saksikan siapa yang akan tiba ini, Tribuners. Woi, yang makan jengkol dari tadi. Aduh. Oke, Pak Kabit, bisa dijelaskan Pak Kabit? Biar kami sampaikan dulu ya. Ya, siap. Nah, rekan-rekan, update barusan telah tiba 2 orang anggota rombongan Bapak Kapolda, yaitu ajudan beliau, Bribtu Aditya Muhardi, dengan kopilot AKP Amos sudah tiba barusan dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, update terkini untuk pilot, 1 orang ya, 1 orang pilot atas nama AKP Ali Nurdin sudah berhasil dievakuasi dan sekarang sudah berada di posko di
Merangin sudah tiba. Untuk Bapak Kapolda atas petunjuk dan arahan beliau mengutamakan para anggota rombongan didahulukan terlebih dahulu untuk dievakuasi atas petunjuk dan arahan beliau langsung dari Bapak Kapolda Jambi. Jadi diutamakan, diprioritaskan anggota rombongan beliau untuk terlebih dahulu dievakuasi. Ya. Untuk Bapak Direskrimum, kemudian Dirpol Airut, nanti menyusul sebentar lagi akan diterbangkan ke Jambi beserta tadi pilot. Ya. Oke, makasih. Kondisi Pak Kapolda apakah memungkinkan semalam lagi Pak di sana Pak? Ya, segera. Intinya segera akan kita evakuasi. Oke. Intinya Pak, satu lagi Pak. Ya, hari ini tetap kita Untuk kondisi kejar hari ini. cerah Pak ya? Cerah. Ya, mohon doanya teman-teman ya. Pak, untuk Pak Kapolri Pak, kedatangan Pak Kapolri Pak. Ya, dijadwalkan sore ini ya. Jadwal sore ini estimasi jam 17.15 nanti kita kabari ya. Oke, doanya teman-teman. Makasih ya. Makasih. Oke, Tribuners, itu informasi terbaru bahwasanya satu orang pilot kembali berhasil dievakuasi, dan saat ini sudah diamankan atau dievakuasi, dirawat di posko Merangin. Sementara untuk co-pilot sama dan juga ADC atau ajudan dari Bapak Kapolda sudah berhasil tiba di Jambi dan sedang dilakukan perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Jambi, Tribuners. Jadi saat ini keterangan daripada Kabid Humas Polda Jambi, Kapolda Jambi sendiri yang meminta agar mengutamakan evakuasi terhadap anggotanya terlebih dahulu sebelum mengevakuasi Bapak Kapolda Jambi, Tribuners. Itu merupakan permintaan beliau, Tribuners. Dan saat ini kita masih terus menunggu karena baru saja tiba di Jambi dan saat ini sedang berdalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit Bayangkara. Ada co-pilot dan ajudan dari Kapolda Jambi, Tribuners. Untuk informasi Tribuners, saat ini ada total sekira 5 orang yang berhasil dievakuasi. Ada direktur, ada 2 orang direktur di Reskrimum, di Polairut, kemudian ada co-pilot, kemudian ada ajudan, dan saat ini baru saja terkonfirmasi ada 1 orang pilot yang juga berhasil, dan pilot ini sedang dilakukan perawatan di posko yang ada di Merangin sebelum nanti dibawa atau dirawat ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi, Tribuners. Kita masih terus menunggu update informasi dari Kabid Humas untuk terkait proses evakuasi ini, Tribuners. Oke, Tribuners, sekian informasi dari saya Ertondang. Selamat sore, Tribuners. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, tadi pada pukul 16:38 Bapak Kapolda Jambi, Irjen Pol Rusdi Hartono telah berhasil dievakuasi oleh helikopter Super Puma. Dan sekarang untuk stabilisasi kondisi beliau akan dibawa dulu ke Merangin. Apabila sudah stabil, langsung diterbangkan ke Jambi, ke Rumah Sakit Bayangkara. Di lokasi masih tersisa 2 orang, yaitu Koos Pripim, Kompol Ayani, dan mekanik Aida Susilo. Itu ya, update teman-teman, mohon doanya, nanti kita update lagi. Dan sekarang sedang proses untuk mengangkut, mengevakuasi
kedua orang yang masih tinggal tersebut. Ya. Pak, sedikit dong Pak terkait lebih detail kondisi Pak Kapolda setelah berhasil dievakuasi Pak. Selain mengalami cedera Pak. Ya, tadi informasi yang saya sampaikan di bagian tangan dan ada keluhan di bagian punggung itu yang barusan. Apakah sempat mengalami hipotermia atau semacamnya Pak? Tidak, beliau dalam keadaan sadar, tetap dalam keadaan sadar. Cuma ada keluhan di bagian punggung, itu ya. Oke. Oke Pak. Sudah dibawa ke dalam helikopter untuk melakukan perjalanan ke kota Jambi, Tribuners. Ya, Dua di saudara, antara ini orang tampak tersebut baru saja identitasnya satu sudah diketahui, yaitu helikopter Kombes lagi Pol baru saja Mikael mendarat dan Mumbunan ini yang merupakan direktur membawa Pol Airut Polda Jambi. 3 orang kemungkinan ya di antara Saat ini 3 di orang ruang yang masih khusus. belum berhasil dievakuasi. Ini memang tadi sudah ada 5 orang yang berhasil dievakuasi, namun masih ada 3 orang lagi yang belum berhasil dievakuasi adalah Kapolda Jambi, kemudian ada mekanik juga belum dievakuasi, namun kami masih belum tahu ini siapa yang menjalani evakuasi atau yang kembali berhasil dievakuasi. Kami masih menunggu informasi dan tampak helikopter baru saja turun, ini baru saja mendarat. Dan proses evakuasi atau tim yang sudah standby di bawah ini sedang menunggu untuk membawa korban yang masih tersisa. Ini ada 3 korban lagi yang masih belum dievakuasi. Kami coba konfirmasi ini siapa yang hari ini menjalani atau yang baru saja dievakuasi kembali, yang pastinya akan menambah dari 5 korban yang sebelumnya telah berhasil dievakuasi. Sepertinya salah satu korban lagi ini. Satu lagi ini dibawa masuk ke dalam helikopter, bisa kita saksikan bersama-sama. Oh, ini sepertinya ini pilot dari helikopter Super Bell 3100 yang 2 awal tadi itu merupakan Dirkrimum Polda Jambi, Kombes Pol Andriananta dan Kombes Pol Mikael yang merupakan Direktur Pol Airut Polda Jambi, dan ini merupakan pilot dari helikopter Super Bell 3100 yang merupakan namanya AKP Ali Nurdin. Beliau ini yang merupakan pilot dari helikopter Super Bell 3100 yang darurat mendarat di Desa Temiai, di hutan Desa Temiai, Kabupaten Kerinci, Tribuners. Terlihat saat ini ibu dari Kapolda Jambi berdiskusi dengan Danrem 042 Garuda Putih dan Dirlantas Polda Jambi. Terlihat ini ada yang baju putih ini merupakan istri dari Kapolda Jambi, Ibu Rena. Saat ini sepertinya masuk ke dalam helikopter tersebut, Tribuners.
seperti yang saya informasikan sebelumnya Tribuners, 3 orang korban dari helikopter 3100 Super Bell yang saat ini sudah dimasukkan ke dalam helikopter itu untuk dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi untuk mendapatkan perawatan intensif setelah mendapatkan perawatan secara ringan di tempat ini. 3 orang tersebut yaitu pilot dari helikopter Super Bell 3100 AKP Ali Nurdin, 2 direktur Polda Jambi yaitu Direktur Kriminal Umum Kombes Pol Andri Ananta dan Kombes Pol Mikael, Direktur Pol Airut Polda Jambi Tribuners. Untuk informasi Kapolda Jambi sendiri, belum mendapatkan informasi terkait proses evakuasi terhadap Kapolda Jambi Tribuners. Namun sepertinya dari pembicaraan yang beredar di tempat ini, Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono diperkirakan akan langsung dibawa ke Jambi Tribuners. Okay. Oh iya. Baiklah Tribuners, itulah laporan dari saya. Perkembangan dan update akan saya sampaikan secara berkala. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, tadi pada pukul 16:38 Bapak Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono telah berhasil dievakuasi oleh helikopter Super Puma, dan sekarang untuk stabilisasi kondisi beliau akan dibawa dulu ke Merangin. Apabila sudah stabil, langsung diterbangkan ke Jambi, ke Rumah Sakit Bayangkara. Di lokasi masih tersisa 2 orang, yaitu Koors Pripim, Kompol Ayani, dan mekanik Aida Susilo. Itu ya, untuk teman-teman, mohon doanya, nanti kita update lagi. Dan sekarang sedang proses untuk mengangkut, mengevakuasi kedua orang yang masih tinggal tersebut. Ya. Pak, sedikit dong Pak terkait lebih detail kondisi Pak Kapolda setelah berhasil dievakuasi Pak, selain mengalami cedera Pak. Ya, tadi informasi yang saya sampaikan di bagian tangan dan ada keluhan di bagian punggung itu yang barusan. Apakah sempat mengalami hipotermia atau semacamnya Pak? Tidak, beliau dalam keadaan sadar, tetap dalam keadaan sadar, cuma ada keluhan di bagian punggung itu ya. Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Nanti kita update ya. Terima kasih. Terima kasih. Aduh. Woi, yang makan jengkol dari tadi. Aduh. Oke, Pak Kabit, bisa dijelaskan Pak Kabit? Biar Kabit sampaikan dulu ya. Siap. Nah, rekan-rekan, update barusan telah tiba 2 orang anggota rombongan Bapak Kapolda, yaitu ajudan beliau, Bribtu Aditya Muhardi, dengan kopilot AKP Amos sudah tiba barusan dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, update terkini untuk pilot, 1 orang ya, 1 orang pilot atas nama AKP Ali Nurdin sudah berhasil dievakuasi dan sekarang sudah berada di posko di Merangin, sudah tiba. Untuk Bapak Kapolda, atas petunjuk dan arahan beliau mengutamakan para anggota rombongan didahulukan terlebih dahulu untuk dievakuasi atas petunjuk dan arahan beliau langsung dari Bapak Kapolda Jambi. Jadi diutamakan, diprioritaskan anggota rombongan beliau untuk terlebih dahulu dievakuasi
ya. Untuk Bapak di Reskrimum, kemudian di Polda Airut, nanti menyusul sebentar lagi akan diterbangkan ke Jambi beserta tadi pilot. Ya. Oke, makasih. Kondisi Pak Kapolda apakah memungkinkan semalam lagi Pak di sana Pak? Ya, segera. Intinya segera akan kita evakuasi. Oke, Intinya Pak, satu lagi Pak. ya hari ini tetap kita Untuk kondisi kejar hari ini. cerah lah ya. Cerah. Ya, mohon doanya teman-teman ya. Pak, untuk Pak Kapolri Pak, kedatangan Pak Kapolri Pak. Ya, dijadwalkan sore ini ya. Dijadwal sore ini estimasi jam 17.15 nanti kita kabari ya. Oke, doanya teman-teman. Makasih ya. Makasih. Oke, Tribuners, itu informasi terbaru bahwasanya satu orang pilot kembali berhasil dievakuasi dan saat ini sudah diamankan atau dievakuasi, dirawat di posko Merangin. Sementara untuk co-pilot sama dan juga ADC atau ajudan dari Bapak Kapolda sudah berhasil tiba di Jambi dan sedang dilakukan perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Jambi, Tribuners. Jadi saat ini keterangan daripada Kabid Humas Polda Jambi, Kapolda Jambi sendiri yang meminta agar mengutamakan evakuasi terhadap anggotanya terlebih dahulu sebelum mengevakuasi Bapak Kapolda Jambi, Tribuners. Itu merupakan permintaan beliau, Tribuners. Dan saat ini kita masih terus menunggu karena baru saja tiba di Jambi dan saat ini sedang berdalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit Bayangkara. Ada co-pilot dan ajudan dari Kapolda Jambi, Tribuners. Untuk informasi Tribuners, saat ini ada total sekira 5 orang yang berhasil dievakuasi. Ada direktur, ada 2 orang direktur di Reskrimum, di Polda Airut, kemudian ada co-pilot, kemudian ada ajudan, dan saat ini baru saja terkonfirmasi ada 1 orang pilot yang juga berhasil, dan pilot ini sedang dilakukan perawatan di posko yang ada di Merangin sebelum nanti dibawa atau dirawat ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi, Tribuners. Kita masih terus menunggu update informasi dari Kabid Humas untuk terkait proses evakuasi ini, Tribuners. Oke, Tribuners, sekian informasi dari saya Ertondang. Selamat sore, Tribuners. Tribuners, saat ini proses penanganan medis sudah ini 2 korban atas nama Kompol Ayani dan Adit sedang dimasukkan ke helikopter untuk dibawa langsung ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi, Tribuners. Saat ini prosesnya masih berlangsung. Terlihat 2 helikopter berada di depan kita ini, Tribuners. Terlihat tadi Polri Kapolda Jambi mengalami sejumlah luka pada bagian kepala, terutama pada bagian belakang telinga, Tribuners. Ini Tribuners, 1 korban, ternyata hanya 1 korban yang di bawah sini. Itu yang berselimut hijau. Tribuners, bisa kita lihat salah 1 korban sedang dimasukkan ke helikopter untuk dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi, Tribuners. Dan ini 1 korban lagi. Terlihat, Tribuners, ini merupakan, ini adalah ADC atas nama Adit, Tribuners. Saat ini sudah diselimuti
dan ditandu menuju helikopter untuk dibawa ke Jambi Tribunal. Terlihat prosesnya cukup cepat karena memang kedua korban ini mengalami sejumlah luka. Bang izin bang, maaf bang, tutup bang. Kedua korban mengalami sejumlah luka pada bagian kepala, terutama Kospri Kapolda Jambi Kompol Ayani Tribunal. Yang bersangkutan mengalami luka pada bagian kepala, terutama di bagian di belakang telinga sebelah kiri. Sedangkan Adit ADC-nya itu mengalami luka pada bagian muka Tribunal. Baiklah, helikopter saat ini sudah siap lepas landas Tribunal. Bisa kita lihat seluruh pintu helikopter, jendela semuanya sudah tertutup dan siap mengudara Tribunal. Seperti yang saya informasikan sebelumnya Tribunal, ini ada satu heli lagi yang mendarat. Kita lihat apakah ini Kapolda Jambi atau bukan. Mari kita lihat bersama-sama Tribunal. Siapa yang berhasil dievakuasi selanjutnya ini Tribunal. Helikopter ini akan langsung menuju ke Jambi. Saat ini kita saksikan siapa yang akan tiba ini Tribunal. Terlihat saat ini itu adalah Dirkrimum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta berhasil dievakuasi Tribunal. Seperti yang saya informasikan saat ini terlihat Direktur Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta berhasil dievakuasi dari hutan di Kabupaten Kerinci Tribunal. Ini adalah Kombes Pol Andri Ananta, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi berhasil dievakuasi. Satu lagi kita lihat siapa yang akan berhasil dievakuasi. Oke, selamat sore.
Tribunus memang berada saat ini saya Santubari berada di ruang VIP Bandara Sultan Taha Jambi, di mana saat ini tengah menunggu kedatangan Kapolri karena memang dijadwalkan untuk datang ke Jambi melihat bagaimana situasi dan kondisi daripada Kapolda Jambi beserta rombongan, di mana sebelumnya mengalami insiden mendarat darurat di hutan Kerinci, dan hari ini informasi terbaru begitu rombongan Kapolda Jambi sudah berhasil dievakuasi. Tadi informasi terakhir ada 5 yang sudah dievakuasi dan nantinya ataupun mendapat perawatan di KONI Merangin, di mana tadi juga informasi terbaru sebagian sudah ada dibawa ke Jambi untuk nantinya mendapatkan perawatan intensif maksud saya begitu di ruang ataupun di Rumah Sakit Bayangkara. Dan saat ini tengah dilakukan penjemputan Kapolri, di mana nantinya akan datang ke sini. Kalau informasi jadwal daripada kedatangan Kapolri itu nantinya dari ruang VIP bandara ini, kemudian nanti akan ke posko krisis center Polda Jambi yang berada di Bandara Lama, kemudian nanti baru akan menuju ke Rumah Sakit Bayangkara. Namun update informasi kita belum diterima begitu. Tadi untuk schedule sudah diterima seperti itu, namun untuk update informasi sampai dengan saat ini kita masih menunggu. Dan ini adalah suasana di ruang tunggu Bandara VIP Bandara Sultan Taha Jambi. Tadi begitu terlihat ada Wakil Gubernur Jambi, kemudian ada Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, kemudian juga ada Ketua DPRD Provinsi Jambi yang sudah tiba di ruang tunggu VIP Bandara Sultan Taha. Jadi memang Tribunus dapat sampaikan bahwa insiden daripada helikopter yang mendarat darurat di hutan Kerinci itu terjadi pada Minggu dan terus dilakukan proses evakuasi sampai dengan hari ini. Dan hari ini begitu sudah ada 5 rombongan, tadi update terakhir ada 5 rombongan dari Kapolda Jambi begitu yang sudah berhasil dievakuasi, di mana setelah dievakuasi langsung dibawa ke KONI untuk mendapatkan observasi dari tim kesehatan yang ada di sana. Dan tadi juga informasi terbaru sudah ada beberapa yang dibawa ke Jambi melalui jalur udara untuk nantinya mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Bayangkara. Namun sampai dengan saat ini belum diinformasikan tiba begitu di Rumah Sakit Bayangkara. Dan saat ini saya berada di ruang tunggu VIP Bandara Sultan Taha Jambi, di mana akan dilakukan penjemputan Kapolri karena memang telah dijadwalkan Kapolri akan tiba di Jambi untuk melihat bagaimana situasi dan kondisi dari insiden yang terjadi tersebut. Memang untuk situasi saat ini pihak kepolisian begitu sudah melakukan pengamanan di sini. Tampak ada Kapolresta Jambi yaitu Bapak Eko begitu. Kemudian tadi juga terlihat ada Wakil Gubernur Jambi Bapak Abdul Sani, kemudian ada Sekretaris Daerah, kemudian juga ada Ketua DPRD Provinsi Jambi. Agenda daripada kedatangan Kapolri ini nantinya usai dari VIP Bandara Sultan Taha akan langsung ke posko krisis center Polda Jambi yang berada di Bandara Lama. Kemudian nantinya juga akan dilanjutkan ke Rumah Sakit Bayangkara. Itu informasi terakhir yang Tribun terima begitu. Untuk update informasi kita masih mencari apakah ke posko krisis center atau langsung gitu ke Rumah Sakit Bayangkara. Karena informasi terakhir sudah ada beberapa rombongan dari Kapolda Jambi yang berhasil dievakuasi dan dibawa begitu ke Rumah Sakit Bayangkara sebagai titik kumpul dari perawatan untuk seluruh rombongan Kapolda Jambi. Ini adalah suasana di ruang tunggu VIP bandara untuk menunggu kedatangan dari Kapolri. Memang Kapolri begitu dijadwalkan untuk datang ke Jambi
langsung melihat bagaimana situasi dan kondisi dari insiden yang terjadi. Insiden yang terjadi ini Tribuners memang terjadi pada minggu kemarin, kemudian terus dilakukan upaya evakuasi dari hari Minggu kemudian sampai dengan hari ini. Dan tadi memang sebelum berhasil dievakuasi ada sejumlah kendala daripada proses evakuasi itu sendiri, yaitu kendala cuaca yang memang sampai dengan saat ini. Namun tadi sebagian sudah berhasil dievakuasi melalui jalur udara dan telah dibawa ke KONI Merangin untuk mendapatkan observasi dari tim kesehatan, di mana nantinya akan dilanjutkan untuk diterbangkan ke Jambi dan akan mendapatkan perawatan secara intensif begitu di Rumah Sakit Bayangkara Jambi. Ini adalah suasana di ruang tunggu VIP bandara menanti kedatangan daripada Bapak Kapolri yang memang telah dijadwalkan untuk datang ke Jambi melihat bagaimana situasi dan kondisi terkait dengan insiden yang terjadi kemarin begitu. Kalau dilihat sejumlah TNI Polri yang ada di sini tengah melakukan sejumlah persiapan begitu. Tadi sudah ada kedatangan dari Wakil Gubernur Jambi, kemudian ada dari Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, kemudian juga ada Ketua DPRD Provinsi Jambi. Tadi juga berdasarkan pernyataan dari Ketua DPRD Provinsi Jambi, itu Bapak Edi Purwanto, bahwa dari sisi pemerintah memang Saudara, kami mendapatkan informasi terkini bahwa Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono telah berhasil dievakuasi dari hutan Kerinci. Kapolda Jambi berhasil dievakuasi menggunakan helikopter TNI AU Super Puma. Hal ini juga dikonfirmasi saat Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulia Prianto dimintai keterangan. Menurut Kombes Mulia, Kapolda Jambi ini akan dibawa ke Merangin untuk melihat stabilisasi kondisinya, baru nantinya akan diterbangkan ke Jambi, tepatnya di Rumah Sakit Bayangkara Jambi. Kami belum bisa menampilkan situasi terkini saat Kapolda Jambi ini berhasil dievakuasi, saudara. Namun dari video yang tadi kami terima, ini Kapolda Jambi sudah berhasil diangkat dari titik jatuhnya atau titik mendarat daruratnya helikopter yang membawa rombongan ini. Dan diinformasikan dari visual yang tadi kami terima, ini Kapolda Jambi diangkut menggunakan sebuah papan besar, mengingat memang kondisinya mengalami cedera punggung yang tidak memungkinkan hanya diangkat menuju ke helikopter menggunakan tali saja. Kapolda Jambi sendiri memang seperti yang bisa kami informasikan ini mengalami kondisi patah tangan dan juga cedera di bagian punggung. Dan tadi Kapolda Jambi mengatakan bahwa dirinya meminta untuk dievakuasi paling terakhir seusai seluruh korban atau seluruh anggota yang juga ikut bersama dengan Kapolda Jambi dalam rombongan ini meminta atau diminta untuk dievakuasi terlebih dahulu. Dari informasi bisa kami sampaikan bahwa saat ini Kopilot AKP Amos sudah dievakuasi, kemudian ADC dari Kapolda Jambi, Bribtu Aditya juga sudah berhasil dievakuasi. Ada Dir Polairut Kombes Mikel, kemudian di Reskrimum Polda Jambi Kombes Andri Ananta, dan ada pula pilot helikopter AKP Ali Nurdin Harahap yang sudah berhasil dievakuasi. Dari data sementara ada 5 orang yang berhasil dievakuasi, saudara, namun bersamaan dengan dievakuasinya Kapolda Jambi, Irjen Rusdi Hartono, ini kemungkinan besar Koorps Pripim Kompol Ayani bersama dengan Mekanik Aibda Susilo juga sudah berhasil dievakuasi. Sampai saat ini kami masih menunggu informasi terkini dari wartawan lapangan kami yang saat ini sudah berada di lokasi
mendaratnya sejumlah helikopter yang melakukan evakuasi ini, Saudara. Namun sekali lagi kami masih mencoba untuk menunggu datangnya Kapolda Jambi atau datangnya helikopter yang membawa Kapolda Jambi seusai berhasil dievakuasi setelah mengalami pendaratan darurat sebelumnya pada Minggu 19 Februari kemarin dan kondisinya mengalami patah tulang tangan, kemudian mengalami cedera di bagian punggung. Evakuasi sempat tersendat atau sempat terganggu karena memang masalah cuaca atau kabut tebal yang menyelimuti hutan yang menjadi lokasi mendarat daruratnya pesawat atau helikopter yang ditumpangi oleh Kapolda Jambi dan juga rombongan ini. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, tadi pada pukul 16:38 Bapak Kapolda Jambi, Irjen Pol Rusdi Hartono telah berhasil dievakuasi oleh helikopter Super Puma. Dan sekarang untuk stabilisasi kondisi beliau akan dibawa dulu ke Merangin. Apabila sudah stabil, langsung diterbangkan ke Jambi, ke Rumah Sakit Bayangkara. Di lokasi masih tersisa 2 orang, yaitu Koors Pritim, Kompol Ayani, dan mekanik Aibda Susilo. Itu ya, nanti teman-teman mohon doanya, nanti kita update lagi. Dan sekarang sedang proses untuk mengangkut, mengevakuasi kedua orang yang masih tinggal tersebut. Ya. Pak, sedikit dong Pak terkait lebih detail kondisi Pak Kapolda setelah berhasil dievakuasi Pak, selain mengalami cedera Pak. Ya, tadi informasi yang saya sampaikan di bagian tangan dan ada keluhan di bagian punggung itu yang barusan. Apakah sempat mengalami hipotermia atau semacamnya Pak? Tidak, beliau dalam keadaan sadar, tetap dalam keadaan sadar, cuma ada keluhan di bagian punggung, itu ya. Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Nanti kita update ya. Terima kasih. Aduh. Woi, yang makan jengkol dari tadi. Aduh. Oke, Pak Kabit, bisa dijelaskan Pak Kabit? Biar Kabit sampaikan dulu ya. Siap. Nah, rekan-rekan, update barusan telah tiba 2 orang anggota rombongan Bapak Kapolda, yaitu ajudan beliau, Bribtu Aditya Muhardi, dengan kopilot AKP Amos sudah tiba barusan dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, update terkini untuk pilot, 1 orang ya, 1 orang pilot atas nama AKP Ali Nurdin sudah berhasil dievakuasi dan sekarang sudah berada di posko di Merangin, sudah tiba. Untuk Bapak Kapolda, atas petunjuk dan arahan beliau mengutamakan para anggota rombongan didahulukan terlebih dahulu untuk dievakuasi atas petunjuk dan arahan beliau langsung dari Bapak Kapolda Jambi. Jadi diutamakan, diprioritaskan anggota rombongan beliau untuk terlebih dahulu dievakuasi. Ya. Untuk Bapak Direskrimum, kemudian Dirpol Airut, nanti menyusul sebentar lagi akan diterbangkan ke Jambi beserta tadi pilot. Pak, Ya. Oke, makasih. Kondisi Pak Kapolda apakah memungkinkan semalam lagi Pak di sana Pak? Ya, segera. Intinya segera akan kita evakuasi. Oke, makasih. Intinya, Pak, satu lagi Pak. Ya, hari ini tetap kita Untuk kondisi kejar hari ini. cerah Pak ya? Cerah. Ya, mohon doanya teman-teman ya. Pak, untuk Pak Kapolri Pak, kedatangan Pak Kapolri Pak. Ya, dijadwalkan sore ini ya. Jadwal sore ini estimasi jam 17.15 nanti kita kabari ya. Oke, doanya teman-teman.
Ya, makasih. Tiga ya. Oke, Tribuners, itu informasi terbaru bahwasanya satu orang pilot kembali berhasil dievakuasi, dan saat ini sudah amankan atau dievakuasi, dirawat di posko Merangin. Sementara untuk co-pilot sama dan juga ADC atau ajudan dari Bapak Kapolda sudah berhasil tiba di Jambi dan sedang dilakukan perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Jambi, Tribuners. Jadi saat ini keterangan daripada Kabid Humas Polda Jambi, Kapolda Jambi sendiri yang meminta agar mengutamakan evakuasi terhadap anggotanya terlebih dahulu sebelum mengevakuasi Bapak Kapolda Jambi, Tribuners. Itu merupakan permintaan beliau, Tribuners. Dan saat ini kita masih terus menunggu karena baru saja tiba di Jambi dan saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit Bayangkara. Ada co-pilot dan ajudan dari Kapolda Jambi, Tribuners. Untuk informasi Tribuners, saat ini ada total sekira 5 orang yang berhasil dievakuasi. Ada direktur, ada 2 orang direktur di Reskrimum di Polai Road, kemudian ada co-pilot, kemudian ada ajudan, dan saat ini baru saja terkonfirmasi ada 1 orang pilot yang juga berhasil, dan pilot ini sedang dilakukan perawatan di posko yang ada di Merangin sebelum nanti dibawa atau dirawat ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi, Tribuners. Kita masih terus menunggu update informasi dari Kabid Humas untuk terkait proses evakuasi ini, Tribuners. Oke, Tribuners, sekian informasi dari saya Ertondang. Selamat sore, Tribuners. Oke, selamat sore Tribuners yang berada. Saat ini saya berada di VIP Bandara Sultan Taha Jambi, di mana ini adalah pesawat yang membawa Kapolri beserta rombongan, di mana memang Kapolri dijadwalkan datang ke Jambi untuk melihat bagaimana situasi dan kondisi dari insiden helikopter mendarat darurat yang membawa rombongan Kapolda Jambi beserta dengan rombongan. Ini baru saja mendarat di VIP Bandara Sultan Taha Jambi dan menunggu daripada kedatangan Bapak Kapolri untuk turun begitu. Sementara untuk di sini atau di ruangan begitu tadi terlihat ada Bapak Wakil Gubernur Jambi, kemudian Bapak Ketua DPRD Provinsi Jambi dan juga Sekretaris Daerah Provinsi Jambi. Kita masih menunggu dari Bapak Kapolri. Tidak, dia baru nak terbang. Garuda kok ada jam segini ya? Laporannya Bukan. Kamu nanya lagi? Sudah. Kata kalau ketua dan Oke, Tribuners, jadi tadi saja begitu baru dapat informasi begitu bahwa Bapak Kapolri sendiri belum tiba begitu. Namun kita masih mencari informasi
terkait dengan kedatangan Bapak Kapolri. Oke, jadi terlihat Tribuners ini adalah pesawat di sana landing. Berarti itu bukan Kapolri? Yang itu bukan Kapolri, Bang? Nah, bukan reguler. Oke, Tribuners, baru saja kita dapat informasi bahwa Bapak Kapolri begitu masih di Jakarta untuk tiba di Jambi, dan kita akan mengupdate informasi terkini terkait dengan kedatangan Bapak Kapolri. Jadi memang kedatangan daripada Bapak Kapolri sendiri itu telah diagendakan untuk melihat bagaimana situasi dan kondisi dari insiden helikopter yang mendarat darurat membawa rombongan Bapak Kapolda Jambi beserta dengan rombongan. Ini masih dilakukan sejumlah persiapan penyambutan daripada Bapak Kapolri. Dan memang begitu sampai dengan dari tribun, Pak. Di dalam saja ya. Oh, siap. Dan kemarin gitu. Oke, Tribuners, jadi untuk media begitu diminta untuk menunggu di dalam sampai dengan tibanya pesawat begitu. Ya, memang kedatangan Bapak Kapolri ini sendiri disterilkan begitu, dan saat ini masih menunggu daripada Bapak Kapolri tiba di Bandara Jambi. Namun dalam proses penjemputan itu sendiri terlihat ini ada Bapak Ketua DPRD Provinsi Jambi, Bapak Edi Purwanto, kemudian ada Sekretaris. Oh, siap. Oke, jadi memang untuk space daripada media itu di luar dan memang tidak diizinkan untuk masuk ke dalam, dan kita akan update Tribuners terkini soal kedatangan Kapolri. Tribuners, saat ini proses penanganan medis sudah ini 2 korban atas nama Kompol Ayani dan Adit sedang dimasukkan ke helikopter untuk dibawa langsung ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi, Tribuners. Saat ini prosesnya masih berlangsung. Terlihat 2 helikopter berada di depan kita ini, Tribuners. Terlihat tadi Polri Kapolda Jambi mengalami sejumlah luka pada bagian kepala, terutama pada bagian belakang telinga, Tribuners. Ini Tribuners, 1 korban. Ternyata hanya 1 korban yang di bawah sini. Itu yang berselimut hijau. Tribuners, bisa kita lihat salah satu korban sedang dimasukkan ke helikopter untuk dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi, Tribuners. Dan ini 1 korban lagi. Lihat Tribuners, ini merupakan ini ada
adalah ADC atas nama Adit Tribunars. Saat ini sudah diselimuti dan ditandu menuju helikopter untuk dibawa ke Jambi Tribunars. Terlihat prosesnya cukup cepat karena memang kedua korban ini mengalami sejumlah luka. Bang, izin bang, maaf bang, tutup bang. Kedua korban mengalami sejumlah luka pada bagian kepala, terutama Kospri Kapolda Jambi Kompol Ayani Tribunals. Yang bersangkutan mengalami luka pada bagian kepala, terutama di bagian di belakang telinga sebelah kiri. Sedangkan Adit ADC-nya itu mengalami luka pada bagian muka Tribunals. Baiklah, helikopter saat ini sudah siap lepas landas Tribunals. Bisa kita lihat seluruh pintu helikopter, jendela semuanya sudah tertutup dan siap mengudara Tribunals. Seperti yang saya informasikan sebelumnya Tribunals, ini ada satu heli lagi yang mendarat. Bisa kita lihat apakah ini Kapolda Jambi atau bukan. Mari kita lihat bersama-sama Tribunals. Siapa yang berhasil dievakuasi selanjutnya ini Tribunals. Helikopter ini akan langsung menuju ke Jambi. Saat ini kita saksikan siapa yang akan tiba ini Tribunals. Terlihat saat ini itu adalah Dirkrimum Polda Jambi, Kombes Pol Andriananta berhasil dievakuasi Tribunals. Seperti yang saya informasikan saat ini terlihat Direktur Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Andriananta berhasil dievakuasi dari hutan di Kabupaten Kerinci Tribunals. Ini adalah Kombes Pol Andriananta, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi berhasil dievakuasi. Satu lagi kita lihat siapa yang akan berhasil dievakuasi. Jalur.
seperti yang saya informasikan sebelumnya saat ini proses evakuasi korban helikopter Super Bell 3100 yang mendarat darurat di hutan Kerinci saat ini sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi. Saat ini situasi di lapangan KONI sendiri sudah kondusif. Terdapat 3 helikopter yang berada di tempat ini. Satu di antaranya yang di tengah itu, yang merupakan milik PT WKS, baru saja tiba, baru saja datang dari PLTA yang ada di Kabupaten Kerinci. Sedangkan yang kanan ini milik Basarnas, sepertinya akan melakukan kembali beroperasi sebenarnya. Dari arah penerbangan sepertinya helikopter Basarnas tersebut akan kembali pergi ke PLTA Kerinci atau langsung ke lokasi helikopter Tribuners. Untuk Kapolda Jambi sendiri tadi sudah dikonfirmasi bahwasanya saat ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi dengan menggunakan helikopter Super Puma milik TNI Angkatan Udara. Jadi Kapolda Jambi tidak mampir ke Merangin, tidak mendapatkan penanganan medis di Merangin, melainkan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapatkan perawatan medis di sana. Untuk Direktur Polairut, Direktur Krim dan pilot yang sebelumnya sudah dievakuasi dan mendapat perawatan medis di KONI Merangin, saat ini juga sudah diberangkatkan menuju Rumah Sakit Bayangkara. Bahkan istri Kapolda Jambi, Ibu Rena, juga sudah berangkat menuju ke kota Jambi untuk melihat kondisi suaminya, Tribuners. Karena memang jarak penerbangan antar dua pesawat ini cukup berdekatan, helikopter maksud saya cukup berdekatan, sehingga memang kemungkinan akan tiba dengan waktu yang cukup dekat ke kota Jambi, Tribuners. Seperti yang saya informasikan sebelumnya, Tribuners, situasi di lapangan KONI Kabupaten Merangin saat ini sudah sedikit kondusif karena memang korban dari helikopter yang mendarat darurat di hutan Kerinci itu sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi, Tribuners. Saat ini yang tersisa di lapangan ini terdapat 2 helikopter yang sebelumnya 3, namun sudah berangkat ke arah Kerinci lagi. Yang satunya milik Polri dan satu lagi milik dari PT WKS, Tribuners. Untuk posisi Kapolda sendiri saat ini sudah juga dibawa langsung ke Rumah Sakit Bayangkara, dari Kerinci langsung ke Rumah Sakit Bayangkara dengan menggunakan helikopter Super Puma milik TNI Angkatan Udara. Bahkan istrinya juga ikut pulang ke Jambi menggunakan helikopter lain dengan menumpang helikopter yang membawa Direktur Krim Polda Jambi, Direktur Polairut Polda Jambi, dan kopilot dan pilot dari helikopter Super Bell 3100, Tribuners. Terlihat satu helikopter milik Polri saat ini akan kembali mengudara, namun belum kita lihat arah penerbangan mengarah ke kota Jambi atau kembali ke Kabupaten Kerinci, Tribuners.
Baiklah Tribuners, mungkin cukup laporan saya untuk sore hari ini. Perkembangan dan update-nya akan saya sampaikan nanti secara berkala. Saya Solehan, reporter Tribun Jambi. Selamat sore. Ya, saudara, kami berhasil mendapatkan footage. Ini adalah video yang diambil dari tim SAR saat melakukan proses evakuasi terhadap rombongan dari Kapolda Jambi yang melakukan pendaratan darurat. Ini adalah video saat detik-detik Kapolda Jambi berhasil dievakuasi, saudara, mengingat kondisi Kapolda Jambi yang mengalami cedera di bagian punggung. Ini ia dievakuasi dibantu oleh seorang petugas dari TNI, kemudian dibawa menggunakan sebuah papan panjang menuju atau dinaikkan ke helikopter dan kemudian langsung dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolda Jambi ini tidak diturunkan terlebih dahulu ke Pos Merangin, namun langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari Kabid Humas Polda Jambi. Dengan begitu, saudara, bisa kami informasikan bahwa seluruh rombongan ini memang sudah berhasil dievakuasi pada sore hari ini. Berdasarkan informasi yang kami terima, awalnya ada 4 anggota yang berhasil dievakuasi, namun dengan dievakuasinya Kapolda Jambi ini bisa dikonfirmasi, tadi juga sudah dijelaskan oleh Kapolda Jambi, maksud kami sudah dijelaskan oleh Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pulia, bahwa memang seluruh rombongan dari Kapolda Jambi ini sudah berhasil dievakuasi. Kami akan tampilkan kembali, ini adalah video detik-detik evakuasi yang dilakukan oleh petugas tim SAR gabungan dari titik mendarat daruratnya pesawat atau helikopter yang ditumpangi oleh rombongan Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono. Ini yang Anda saksikan, ini adalah bagaimana visual dari udara atau dari dalam helikopter, saudara, saat tim mencoba untuk melakukan evakuasi terhadap rombongan dari Kapolda Jambi untuk kemudian dibawa ke rumah sakit. Dan ini adalah video saat Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono dibawa dan dievakuasi naik menggunakan seutas tali, dibawa oleh seorang petugas, dan juga Kapolda Jambi ini bahkan karena mengalami cedera di bagian punggung, dan bisa kami konfirmasi bahwa Kapolda Jambi ini langsung dievakuasi atau dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara seusai berhasil dievakuasi, yang mana memang sebelumnya sudah 3 hari 2 malam. Ini rombongan Kapolda Jambi yang terlibat atau yang mana helikopternya mendarat darurat di Bukit Kerinci ini akhirnya berhasil dievakuasi, saudara. Bisa senyum Mbak kami. Aibda Susilo yuk. Aibda Susilo. Oke. Ya, lengkap. Boleh Pak. Boleh Pak. Mundur Pak. Ya. Selamat sore teman-teman media. Update terakhir. Syukur kepada Tuhan yang Maha Besar. Tadi pada pukul 17.23 untuk Koors Pripim Kompol Ayani dengan mekanik Aibda Susilo telah berhasil dievakuasi. Dengan menggunakan heli dari Bahatam Polri. Sehingga sampai dengan saat ini
rombongan Bapak Kapolda Jambi, termasuk Bapak Kapolda Jambi, telah berhasil dievakuasi semuanya dalam keadaan lengkap 8 orang. Itu. Dan sekarang sedang dalam perjalanan menuju lapangan Poni Merangin. Itu ya teman-teman ya. Termasuk Pak Kapolda sekarang menuju ke Jambi atau sedang di posko Merangin, Pak? Bapak Kapolda langsung menuju ke Jambi. Semuanya Langsung menuju ke Jambi. Ya, menyusul nanti Bapak Dirpol Airut, di Reskrimum, itu juga nanti secara bertahap langsung dibawa ke Jambi. Selanjutnya ke Rumah Sakit Bayangkara. Oke, saat ini proses evakuasi artinya sudah ditutup, Pak. Bagaimana? Untuk proses evakuasi artinya sudah ditutup dan dibubarkan Ya. tim SAR gabungan. Nanti update perkembangan kita kabari lagi ya. Sekarang yang paling penting adalah 8 orang rombongan Bapak Kapolda Jambi semuanya dalam keadaan lengkap telah berhasil kita evakuasi. untuk Ya, Pak Kapolda sudah mendarat atau masih di dalam perjalanan, Pak? masih dalam perjalanan ya, sebentar lagi sampai ke Jambi. Jambi ya, Jambi. Untuk evakuasi helikopternya, Ya. Itu nanti ya, menyusul ya. Pak, untuk itu kan ada sejumlah personil yang jalur darat, Pak. Itu proses kembalinya dari darat atau tetap dari udara nantinya, Pak? Itu nanti kita kabari lebih lanjut, apakah lewat darat ataukah menyusul lewat udara ya. Nanti kita update ya teman-teman ya. Kita lihat nanti tergantung petunjuk beliau apakah doorstop di sini atau di Rumah Sakit Bayangkara. Ya, nanti beliau akan memberikan arahan di posko krisis Polda Jambi di dalam ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Pak Kabit. Ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. selamat, Pak. Oke, Tribunas, itu perkembangan terbaru dan terkait proses evakuasi, dan akhirnya setelah berjalan waktu 3 hari 2 malam, Kapolda Jambi dan rombongan akhirnya berhasil dievakuasi dari insiden pendaratan darurat helikopter yang mendarat darurat di kawasan hutan di desa Tamiyai, Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Jambi pada hari Minggu kemarin, Tribuners. Dan semua kru, kemudian juga Kapolda dan rombongan dinyatakan dipastikan dalam kondisi selamat tanpa ada kekurangan. Namun memang informasinya Kapolda Jambi sendiri mengalami cedera dengan patah tangan di bagian kanan, Tribuners, kemudian mengalami mengeluh di bagian punggung, Tribuners. Dan kita juga sudah melihat beberapa video yang tersebar. Sejumlah direktur ada di Reskrimum Polda Jambi, Kombes Pol Andriananta, kemudian juga ada di Polda Jambi Kombes Pol Mikael Mumbunan, ada Kors Pripim Kompol Ayani, kemudian ada ajudan dan mekanik serta pilot mengalami luka-luka, Tribuners. Namun kita belum terkonfirmasi bagaimana update terakhir kondisi kesehatan seluruh kru dan juga penumpang, Tribuners. Nah, sesaat lagi juga kita akan mendengar langsung atau menunggu kedatangan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang akan memberi keterangan terkait proses evakuasi dan insiden ini, Tribuners. Oke, Tribuners, sekian informasi dari saya, Tribuners. Saya Ari Tondang, selamat sore, Tribuners. Bisa senyum. Oke, Tribuners, saat ini saya berada di ruang tunggu VIP Bandara Sultan Taha Jambi. Di mana saat ini di luar begitu Bapak Kapolri tiba di Jambi, sementara untuk media memang dibatasi ataupun diberi akses terbatas untuk tidak mendekat daripada rombongan Bapak Kapolri. Jadi memang kedatangan Bapak Kapolri ini dijadwalkan untuk melihat bagaimana situasi dan kondisi terkait insiden helikopter yang mendarat darurat yang membawa rombongan Bapak Kapolda Jambi beserta dengan rombongan pada minggu lalu.
di mana saat ini Bapak Kapolri sudah berada di ruang ataupun di VIP Bandara Sultan Taha Jambi. Memang untuk akses begitu dibatasi untuk tidak mendekat daripada pintu masuk di mana nanti Kapolri akan masuk ke ruangan ini. Dan tadi informasi terbaru bahwa Bapak Kapolda sudah mendarat di eks Bandara Lama. Untuk Tribuners, ini adalah menanti kedatangan daripada Bapak Kapolri yang memang dijadwalkan tiba untuk melihat bagaimana situasi dan kondisi. Ini lihat adalah rombongan dari Polri begitu yang baru saja tiba. Ya, untuk akses media untuk dapat saya informasikan bahwa memang terbatas begitu. Jadi kalau kita lihat Tribuners, ini adalah Bapak Kapolri. Ya, saudara, bisa kami konfirmasi bahwa Polda Jambi mengatakan seluruh rombongan Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono yang melakukan pendaratan darurat di Hutan Kerinci telah berhasil dievakuasi. Mekanik Aibda Susilo dan Korops Pripim Polda Jambi Kompol Ayani menjadi 2 orang terakhir yang berhasil dievakuasi. Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulia Priyanto mengatakan sekira pukul 17:23 waktu Indonesia Barat, Koors Pripim, Kompol Ayani, dan Mekanik Aibda Susilo telah berhasil dievakuasi dengan menggunakan helikopter dari Bahar Kampolri. Menurut Kombes Mulia, Aibda Susilo dan Kompol Ayani sedang dalam perjalanan diterbangkan menuju posko lapangan KONI Merangin. Sementara itu, Kapolda Jambi yang berhasil dievakuasi juga langsung diterbangkan ke Rumah Sakit Bayangkara di Jambi. Polda Jambi menurut Kombes Mulia masih akan memberikan keterangan terkait evakuasi rombongan Kapolda Jambi ini. Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono sendiri, saudara, dievakuasi menggunakan helikopter Super Puma milik TNI. Menurut Kombes Mulia, Kapolda Jambi ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara mengingat kondisinya yang mengalami cedera. Berdasarkan konfirmasi, Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono ini saat ini berada di posko kesehatan dan mendapatkan perawatan tahap awal sebelum akhirnya nantinya langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kondisi kesehatan Kapolda saat ini sadar dan dalam kondisi stabil. Selain itu, Kapolda Rusdi juga mengalami cedera patah tangan kanan dan juga mengalami keluhan di bagian punggung. Sebelumnya, sudah ada pilot AKP Ali Nurdin Harahap yang juga sudah berhasil dievakuasi. Dengan begitu, bisa kami konfirmasi kembali, saudara, bahwa seluruh korban dari rombongan Kapolda Jambi yang melakukan pendaratan darurat ini sudah berhasil dievakuasi. Di antaranya adalah Mekanik Aibda Susilo, Koorps Pripim Kompol Ayani, kemudian
Kapolda Jambi sendiri Irjen Pol Rusdi Hartono, di Reskrimum Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira, di Polair Polda Jambi Kombes Pol Michael Mumbunan, kemudian ADC Bribtu Muhardi Aditya, Pilot AKP Ali Nurdin S. Harahap, dan Kopilot AKP Amos Freddy P. Sitompul. Mereka yang menjadi korban ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara nantinya untuk langsung mendapatkan perawatan intensif. Setelah 3 hari 2 malam berada di hutan seusai helikopter yang membawa mereka ini mengalami pendaratan darurat dan kerusakan yang cukup parah. Ya, lengkap. Boleh Pak. Boleh Pak. Mundur Pak. Oke. Ya. Selamat sore teman-teman media. Update terakhir. Syukur kepada Tuhan yang Maha Besar. Tadi pada pukul 17.23 untuk Koos Pripim Kompol Ayani dengan mekanik Aibda Susilo telah berhasil dievakuasi dengan menggunakan heli dari Bahatam Polri, sehingga sampai dengan saat ini rombongan Bapak Kapolda Jambi termasuk Bapak Kapolda Jambi telah berhasil dievakuasi semuanya dalam keadaan lengkap 8 orang. Betul. Dan sekarang sedang dalam perjalanan menuju lapangan KONI Merangin. Itu ya teman-teman ya. Termasuk Pak Kapolda sekarang menuju ke Jambi atau sedang di posko Merangin Pak? Bapak Kapolda langsung menuju ke Jambi. Semuanya langsung menuju ke Jambi. Ya, menyusul nanti Bapak Dirpol Airut, di Reskrimum, itu juga nanti secara bertahap langsung dibawa ke Jambi. Selanjutnya ke Rumah Sakit Bayangkara. Oke, saat ini proses evakuasi artinya sudah ditutup Pak? Bagaimana? Untuk proses evakuasi artinya sudah ditutup? Ada dibubarkan Ya. tim gabungan? Nanti update perkembangan kita kabari lagi ya. Sekarang yang paling penting adalah 8 orang rombongan Bapak Kapolda Jambi semuanya dalam keadaan lengkap telah berhasil kita evakuasi. untuk Ya, Pak Kapolda sudah mendarat atau masih di dalam perjalanan Pak? masih dalam perjalanan ya, sebentar lagi sampai ke Jambi. Jambi ya, Jambi. Untuk evakuasi Ya. Itu nanti ya, menyusul ya. Pak, untuk itu kan ada sejumlah personil yang jalur darat Pak. Itu proses kembalinya dari darat atau tetap dari udara nantinya Pak? Itu nanti ya, kita kabari lebih lanjut apakah lewat darat ataukah menyusul lewat udara ya. Nanti kita update ya teman-teman ya. Kita lihat nanti tergantung petunjuk beliau apakah doorstop di sini atau di Rumah Sakit Bayangkara. Ya, nanti beliau akan memberikan arahan di posko krisis Polda Jambi di dalam ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Kabit. Ya Pak. Terima kasih Pak. Selamat Pak. Oke, Tribuners, itu perkembangan terbaru dan terkait proses evakuasi, dan akhirnya setelah berjalan waktu 3 hari 2 malam Kapolda Jambi dan rombongan akhirnya berhasil dievakuasi dari insiden pendaratan darurat helikopter yang mendarat darurat di kawasan hutan di Desa Tamiyai, Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Jambi pada hari Minggu kemarin, Tribuners. Dan semua kru, kemudian juga Kapolda dan rombongan dinyatakan dipastikan dalam kondisi selamat tanpa ada kekurangan. Namun memang informasinya Kapolda Jambi sendiri mengalami cedera dengan patah tangan di bagian kanan, Tribuners, kemudian mengalami mengeluh di bagian punggung, Tribuners. Dan kita juga sudah melihat beberapa video yang tersebar. Sejumlah direktur ada di Reskrimum Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta, kemudian juga ada di Polda Jambi Kombes Pol Michael Mumbunan, ada Koos Pripim Kompol Ayani, kemudian ada ajudan dan mekanik serta pilot
mengalami luka-luka Tribuners, namun kita belum terkonfirmasi bagaimana update terakhir kondisi kesehatan seluruh kru dan juga penumpang Tribuners. Nah, sesaat lagi juga kita akan mendengar langsung atau menunggu kedatangan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang akan memberi keterangan terkait proses evakuasi dan insiden ini Tribuners. Oke Tribuners, sekian informasi dari saya Tribuners. Saya Ari Tondang, selamat sore Tribuners. Oke, Tribuners, saat ini saya berada di ruang tunggu VIP Bandara Sultan Taha Jambi, di mana saat ini di luar begitu Bapak Kapolri tiba di Jambi, sementara untuk media memang dibatasi ataupun diberi akses terbatas untuk tidak mendekat daripada rombongan Bapak Kapolri. Jadi memang kedatangan Bapak Kapolri ini dijadwalkan untuk melihat bagaimana situasi dan kondisi terkait insiden helikopter yang mendarat darurat yang membawa rombongan Bapak Kapolda Jambi beserta dengan rombongan pada minggu lalu. Ya, saudara, demikian live breaking news kali ini. Bersama dengan saya Nila Irda, bisa kami konfirmasi bahwa saat